Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Iza Mahendra dengan NIM 23505010711146 dari kelas S absensi nomor 42. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan materi kes yang akan saya bawa, yaitu Kalimantan Selatan siap suplai daging itik dan ayam ke IKN. Tugas ini diampu oleh Bu Siti Azizah selaku dosen sosiologi peternakan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan membacakan sedikit latar belakang Provinsi Kalimantan Selatan atau biasanya disebut Kalsel ya, menyatakan bahwa kesiapan untuk menyuplai daging itik dan ayam guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ibu Kota, dengan multidisiplin atau kolaborasi dari berbagai lembaga yang ada di Kalimantan Selatan. Makanya Kalimantan Selatan bisa mengusung atau siap menyuplai daging itik dan ayam ke IKN. Pertama, karena dari Kalimantan sendiri itu banyak sekali peternak-peternak itik dan ayam. Selain itu banyak juga ada peternak sapi, tapi sapinya itu biasanya peternak sapi model Siska, yaitu sistem sawit, jadi yang dilepaskan itu. Tapi untuk case base yang kali ini dia berfokus ke daging itik dan ayam. Lembaga-lembaga yang berperan dalam kasus ini, yang pertama itu yang DPRD sebagai yang pengusung ide tersebut, terus dinas pusat, gubernurnya yang menyetujuinya, dinas sosial, dinas Disbunak, dinas peternakan dan perkebunan. Fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut dalam pemenuhan pangan ke IKN, yang pertama ada pengendalian sosial. Lembaga seperti Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalimantan Selatan secara kelompok dan para peternak berperan dalam mengontrol perilaku usaha peternakan sesuai dengan aturan etika dan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa standar kualitas daging yang nantinya akan dikirim ke IKN itu memenuhi standar, dan baik itu halal maupun kualitasnya. Peternak rakyat atau peternak industri mengikuti regulasi yang ada. Terus ada pemenuhan kebutuhan dasar. Lembaga dinas seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan berfungsi memastikan bahwa masyarakat, baik peternak rakyat maupun industri, maupun konsumen yang nantinya akan mengkonsumsi daging ayam dan itik tersebut, memenuhi kebutuhan ekonomi melalui produksi dan distribusi daging yang akan dilakukan. Dengan mensuplai daging ayam dan itik ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Selatan dapat memperkuat peran ekonomi lokal dan mempromosikan ketahanan pangan. Terus yang ketiga ada sosialisasi. Jadi lembaga seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan nanti akan mensosialisasikan praktik peternakan berkelanjutan dan mengajarkan cara beternak yang modern dan efisien dengan memastikan sumber daya yang ada di sekitar. Jadi nanti disuplai kayak gimana cara berternak itu yang bagus, gimana cara memastikan ternaknya itu bisa menghasilkan efisiensi reproduksi. 30 hari ayam sudah bisa dijual gitu. Yang keempat adalah menjaga identitas dan solidaritas. Komunikasi antar kelompok ternak untuk memelihara adat beternak yang berperan dalam menjaga identitas lokal, memperkuat ikatan antara anggota melalui gotong royong, serta memperkuat rasa solidaritas antar anggota masyarakat melalui kegiatan yang
berfokus pada pembangunan peternakan lokal. Hal ini memperkuat identitas Kalimantan Selatan sebagai salah satu pusat produksi daging unggas seperti itik dan ayam yang berkualitas. Yang kelima ada penyelesaian konflik. Jadi jika ada konflik pada lembaga-lembaga yang ada pada kasus lembaga hukum di Kalimantan Selatan seperti kepolisian ataupun DPRD Kalimantan Selatan akan berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam distribusi maupun berjalannya bisnis menyuplai daging itik dan ayam ini, yang nanti akan memastikan distribusinya itu adil dan menghindari monopoli. Biasanya jika ada industri-industri gitu lebih menguntungkan karena dia bisa mensuplai sekali banyak daripada para peternak kecil atau peternak rakyat. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan yang terlibat, yang pertama ada terdiri atas tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang berfungsi sebagai unit operasional suplai seperti ketabahan dan pamali atau pantangan-pantangan yang ada dalam merawat ternak. Jadi biasanya orang Kalimantan Selatan itu masih percaya pada pamali-pamali yang ada di sekitar karena kebiasaan leluhur. Yang kedua, memiliki kekalahan yang dijaga oleh komunitas peternakan yang didukung oleh kebijakan pemerintah, Dinas Perkebunan dan Peternakan maupun dari DPRD yang akan menaunginya. Yang ketiga, ada memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Yang keempat, didukung oleh adat seperti fasilitas peternakan, sosiologi yang sesuai dan infrastruktur lainnya. Yang kelima, ada simbol-simbol yang menciri-cirikan seperti dinas-dinas yang terlibat. Yang seterusnya ada analisis historis, kesempatan dan fungsional. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan dibentuk untuk memastikan bahwa peternakan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan tersebut berjalan dengan normal, yang fokus utamanya adalah meningkatkan produksi, kualitas, serta kesejahteraan peternakan lokal maupun industri. Pembentukan lembaga ini berkaitan dengan meningkatnya peminatan akan produk peternakan baik konsumsi lokal maupun regional dalam skala Kalimantan Selatan. Seiringnya dengan waktu, peran Disbunak atau Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonominya, yang pada awalnya hanya memastikan ketersediaan sumber daya lokal seperti pakan dan bibit unggul, serta mengendalikan persebaran hewan maupun penyakit-penyakit yang akan timbul nanti. Sekarang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan dibelakangi peningkatan permintaan dan hal-hal lainnya, terutama tentang suplai daging itik dan ayam ke IKN, yang nantinya menggeser fokus dinas tersebut pada peningkatan kapasitas produksi, distribusi yang lebih efisien, dan pengawasan mutu produk. Yang selanjutnya akan pada siapa saja sih yang berperan dan serta yang menguasai dalam proyek ini. Dalam pemenuhan soal suplai daging itik dan ayam ke IKN dari Kalimantan Selatan, Disbunak Kalsel, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, memegang otoritas utama dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan ini. Namun, kekuasaan tersebut tidak hanya berdiri sendiri atau dijalankan oleh Disbunak saja, melainkan merupakan hasil sinergi dengan lembaga-lembaga yang lain. Sumber kekuatan dari Disbunak yaitu legalitas kekuasaan. Kekuasaan Disbunak Kalsel bersifat legal karena diperoleh
dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kekuasaan berasal dari peraturan yang tertuang dalam undang-undang terkait. Jalur kekuasaannya, kekuasaan Disbunak atau Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan mengalir melalui jalur politik yang dimana kebijakan-kebijakan daerah mengenai peternakan diatur oleh DPRD Kalsel dan dijalankan oleh dinas terkait. Melalui pemerintah pusat memberikan regulasi yang menguntungkan dan menguatkan kontrol dinas dalam hal produksi dan distribusi suplai daging ayam dan IKN. Asal kekuasaannya pemberian dari atasan. Kekuasaan ini berasal dari pemerintah pusat yang menetapkan peran dan wewenang Disbunak dalam mengelola serta mengawasi produk dan distribusi ternak daerah. Peran ini didukung oleh peraturan pusat dan otonomi daerah. Ini memungkinkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan untuk mengontrol sektor-sektor yang spesifik seperti distribusi bibit, sosialisasi tentang peternakan, mengontrol kualitas produk, dan mengawasi penyebaran penyakit. Analisis kekuasaan dalam anggota dan pemimpin. Dalam kasus ini, pemimpinnya yaitu Disbunak Kalsel biasanya memiliki pengaruh kuat dalam menetapkan strategi kebiasaan peternakan di daerah. Mereka memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait produksi dan distribusi daging serta dalam membentukkan arahan yang nanti akan diberikan kepada industri dan rakyat. Anggotanya kelompok seperti kelompok peternak, baik itu industri maupun rakyat. Unsur-unsur kekuasaan dan lembaga dalam kasus ini yaitu trust, kepercayaan masyarakat dan mempercayai Disbunak untuk menjaga standar keamanan pangan, sementara peternak mempercayai Disbunak untuk mendukung distribusi dan kelancaran produksi mereka. Ada fear, ketakutan apabila peternak-peternak itu melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Disbunak dapat memberikan sanksi kepada peternak yang melanggar hal tersebut. Yang terakhir ada strategi mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, pembinaan berkelanjutan yang dimana Disbunak melakukan atau mempertahankan kekuasaannya dengan terus memberikan pelatihan dan pembinaan kepada peternak-peternak untuk meningkatkan kepercayaannya kepada lembaga ini. Kerjasama yang kedua ada kerjasama dengan pemerintah pusat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Disbunak Kalimantan Selatan dapat terus menerima dukungan dana, regulasi, dan membuat kekuasaannya dan akses pasar yang lebih luas untuk produksi peternakan Kalimantan Selatan. Bentuk wewenangnya yang pertama ada karismatik, tradisional, dan wewenang rasional, dan wewenang regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakannya seperti perizinan usaha. Jadi nanti Disbunak atau pemerintah akan mengatur perizinan usaha peternakan melalui undang-undang yang sudah ditetapkan. Pada kendalanya pada perizinan usaha ini, prosedur perizinan yang lebih kompleks dan biaya yang tinggi sering menjadi hambatan bagi peternak untuk memahami apa saja sih yang ada di klausa itu. Terusnya ada pengendalian penyakit, program pembinaan, penguasaan produksi dan distribusi pakan, serta input ternak. Dan terusnya ada kendala pada sistem-sistem ini. Yang pertama adalah pelayanan birokrasinya, di mana prosedur pelayanan yang kompleks dan panjang. Dokumen yang berlebihan, proses perizinan seringkali memakan waktu, banyak dokumen, dan banyak dokumen itu sulit diperoleh oleh peternak kecil karena keterbatasan pengetahuan dan skill administrasi, serta keuangannya transparan. Biasanya dalam prosedur ini tidak ada tamparan atau bentukan peternak. Yang selanjutnya dalam lembaga proses administrasi, banyaknya tahapan birokrasi serta koordinasi antar instansi menyebabkan proses perizinan itu menjadi lama dan berkepanjangan. Banyak sekali kendala dalam hal ini seperti kendala biaya yang dimana itu memakan biaya yang sangat tinggi karena
harus mengurus berkas-berkas atau administrasi serta biaya-biaya hal lain seperti transportasi. Analisisnya pada produktivitas bersifat positif, pengendalian standar regulasi membantu memastikan standar kontrol hasil ternak, misalnya keamanan pangan, kualitas daging, kesehatan hewan, nilai kandungan gizi, dan lain-lain. Negatifnya, proses perizinan yang lambat, khususnya untuk input benih unggul, dan efisiensi positifnya digitalisasi dalam beberapa proses administrasi seperti administrasi usaha dan pengajuan bantuan menghemat waktu dan biaya bagi peternak, dan membangun infrastruktur pemerintah berdasarkan regulasi dapat membantu distribusi. Yang ketiga ada daya saing positifnya, yaitu regulasi yang membatasi impor ternak atau hasil ternak dari luar negeri yang nantinya dapat melindungi peternakan lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan regulasi yang memastikan kualitas produk. Jadi biasanya kalau bahan-bahan atau daging-daging impor yang dimana kualitasnya lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau, nanti itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan harga pada peternakan. Jadi masyarakat kalau lebih murah biasanya lebih milih ya impor daripada yang itu. Terakhir ada peran instansi pemerintah seperti Dinas Peternakan dalam nanti atas suplai daging itik ke IKN. Yang pertama penyedia layanan bentuk program bantuan seperti vaksinasi, pengendalian penyakit, subsidi pakan, dan distribusi bibit unggul serta penyuluhan. Yang ada regulasi dan pengawasan serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk berlangsungnya proses suplai daging itik dan ayam yang diusung oleh Disbunak dan DPRD Kalimantan Selatan ke IKN. Seterusnya ada sumber-sumber perubahan sosial yang pada kasus suplai daging itik dan ayam ke IKN. Yang pertama ada ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang ada. Kedua ada inovasi teknologi. Yang ketiga ada sosialisasi antar daerah. Yang keempat ada pengaruhan kebijakan pemerintah. Terus ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama faktor internalnya, ada kebijakan dari pemerintah seperti kebijakan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan peternakan. Pengembangan kebijakan ini mendukung peningkatan produksi daging itik dan ayam. Yang terus ada penyuluhan dan pendidikan untuk peternakan kepada peternak, gimana caranya nanti untuk mengefisiensi reproduksi, penyediaan infrastruktur dan fasilitas, serta inovasi dalam sistem reproduksi. Faktor eksternalnya yaitu ada kebijakan pemerintah pusat, yang dimana mengenai pengembangan IKN. Kebijakan ini mendorong lembaga Disbunak Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pasokan daging bagi ibu kota baru. Kondisi ekonomi global dan nasional, hal ini mempengaruhi harga bahan baku pangan ternak dan gimana proses produksinya nanti. Terusnya ada teknologi dan inovasi dalam sumber eksternal. Yang terakhir ada tren kebutuhan pasar dari IKN. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Pertama, pendorongnya ada permintaan pasar yang lumayan tinggi dari IKN serta dukungan pemerintah. Selain suplai dari IKN, Disbunak juga mengurusi yang dimana soal program kerja Pak Presiden, yang dimana kita mendukung makan siang gratis. Jadi sangat besar sekali permintaan pasar yang ada. Seterusnya ada peluang ekonomis. Yang terakhir ada pemenuhan dalam teknologi peternakan. Faktor penghambatnya yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia yang unggul, kesulitan dalam penerapan teknologi yang baru seperti peternakan closed house, yang dimana nanti akan meningkatkan biayanya. Terus ada isu lingkungan dan ketahanan pangan. Yang terakhir ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Masuk ke tahapan proses perubahan sosial dalam kasus
Yang pertama ada adaptasi. Pada proses ini masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan baik dalam pola pikir, perilaku maupun sistem kerja. Yang kedua ada saluran perubahan. Pada proses ini disunak atau masyarakatnya nanti disebabkan oleh diimplementasinya seperti program penyuluhan, bantuan bibit unggul, dan pembangunan infrastruktur menjadi kebijakan utama pemerintah yang akan nanti dijalankan. Yang ketiga ada disintegrasi. Pada proses ini terjadi gangguan atau keretakan dalam infrastruktur sosial akibat perubahan yang cepat atau konflik berkepentingan seperti pada sosial. Peningkatan produksi skala besar dapat menyebabkan ketimpangan antara peternak kecil atau peternak rakyat dan peternak industri. Yang keempat ada reintegrasi. Pada proses ini masyarakat kembali menyiapkan diri setelah periode ketegangan atau konflik, yaitu untuk membentuk keseimbangan baru dalam struktur sosial yang ada. Bentuk-bentuk perubahan sosialnya ada perubahan struktural, terbentuk dengan jaringan distribusi daging yang efisien antara Kalimantan Selatan dan IKN. Perubahan fungsional, peternak lokal mulai menerapkan teknologi baru untuk mendukung produksi, dan di Subonak akan melakukan pelatihan untuk memenuhi standar produksi yang lebih tinggi. Perubahan tata rencana perkebunan dan peternakan akan menetapkan kebijakan yang membentuk pelatihan, pemberian bibit unggul, dan distribusi yang lebih lancar. Terusnya ada perubahan tidak terencana, meningkatnya limbah atau feses yang nanti akan dikeluarkan oleh ternak karena penambahan produksinya. Terusnya ada perubahan yang terencana seperti menetapkan kebijakan dalam membentuk tahapan-tahapan yang nanti akan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terus ada perubahan progresif di mana peningkatan pendapatan peternak lokal maupun industri, terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan modernisasi serta sistem peternakan yang lebih maju di Kalimantan Selatan. Yang terakhir sebagai penutup, perubahan progresif jika tidak dikelola dengan baik, peternak inisiatif dapat menyebabkan polusi atau konflik sosial akibat perbedaan sumber daya yang ada, baik itu dari peternak industri maupun peternak rakyat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.